Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hidayat. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan. Dalam hal ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan salah satu mata kuliah pada program studi Perencanaan Wilayah, yaitu mata kuliah Perencanaan Transportasi sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Namun sebelum demonstrasi perkuliahan, saya akan menjelaskan sedikit terkait deskripsi ataupun terkait mata kuliah Perencanaan Transportasi pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan. Saya merupakan dosen dengan bidang keilmuan perencanaan transportasi, sistem transportasi. Sehingga mata kuliah perencanaan transportasi adalah mata kuliah yang sangat saya kuasai serta selalu menjadi koordinator pada mata kuliah ini. Berikut adalah identitas mata kuliah serta CPL yang dititipkan pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 sebanyak 3 SKS. Dengan CPL yang dititipkan pada mata kuliah ini ialah menguasai konsep yang relevan pada bidang perencanaan wilayah dan kota pada lingkup makro, mikro, yaitu ruang lahan, infrastruktur, sosial, transportasi, dan lingkungan. Kemudian menguasai metode yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan pada bidang perencanaan wilayah dan kota. CPL berikutnya mampu menerapkan konsep umum maupun teoritis terintegrasi untuk menyelesaikan masalah di bidang perencanaan wilayah dan kota, serta mampu menerapkan dan memformulasi perencanaan spasial dan sektoral dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun CPMK pada mata kuliah ini ada 7, yaitu mahasiswa mampu memahami hubungan transportasi dengan penggunaan lahan secara kuantitatif, sehingga menggunakan permodelan transportasi menggunakan rumus matematis untuk perhitungan. Mahasiswa mampu menganalisis terkait distribusi transportasi, baik perkotaan maupun kewilayahan. Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan transportasi perkotaan dan kewilayahan. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan angkutan umum, serta mahasiswa mampu menganalisis transport demand management atau TDM. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis dan merencanakan perubahan moda transportasi, serta mahasiswa mampu menganalisis terkait alat pengatur lalu lintas, serta terkait walkability. Metode penilaian pada mata kuliah ini ada 6 evaluasi, yaitu berupa praktikum. Praktikum pertama trip generation, praktikum kedua trip distribution, praktikum ketiga modal choice, dan praktikum keempat kinerja angkutan umum. Untuk evaluasi kelima yaitu UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Dan seluruh evaluasi sebanyak 6 evaluasi itu disebar secara persentase, paling tinggi pada UAS dan UTS, dan 15% didistribusikan pada evaluasi 1 hingga 4 yang berupa hasil tugas praktikum. Evaluasi ini tersebar pada seluruh sub CPMK 1 hingga 7 yang telah didistribusikan secara merata kepada seluruh sub CPMK. Bahan kajian untuk mata kuliah ini terkait dengan konsep perencanaan transportasi, analisis perencanaan transport, penilaian suatu ruas, travel demand management, manajemen kapasitas, kinerja angkutan umum, serta peraturan dan alat pengatur lalu lintas. Pustaka yang kami gunakan untuk mata kuliah perencanaan transportasi, ya ada beberapa pustaka, yaitu dari saya sendiri membuat buku ajar perencanaan transportasi pada tahun 2024, kemudian dari Oviar Zetamin, perencanaan dan permodelan transportasi, Morlock pengantar teknik dan perencanaan transport, dan Nasution untuk manajemen transportasi. Prasyarat mata kuliah perencanaan transportasi yaitu
telah lulus mata kuliah Sistem Transportasi. Berikut adalah bahan ajar untuk mata kuliah Perencanaan Transportasi yang mana saya buat menjadi buku ajar ya untuk diterapkan pada perkuliahan Perencanaan Transportasi dengan judul buku Perencanaan Transportasi, Trip Generation, Trip Distribution, dan Modal Split. Berikut adalah peta kompetensi. Jadi untuk perkuliahan untuk minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga itu terkait identifikasi pendataan transport, kemudian konsep perencanaan transport, kemudian perhitungan sistematis terkait perencanaan transportasi. Kemudian minggu ke-11 ya terkait sub CPMK mampu menghitung sistematis terkait penilaian suatu ruas jalan. Kemudian hingga di pertemuan 15 UAS mampu menghubungkan peraturan dan alat pengatur lalu lintas. Nah, berikut adalah RPS dari minggu pertama hingga minggu ke-16 atau pekan pertama hingga pekan ke-16. Ya, di sini menjelaskan terkait pengantar perencanaan transportasi, kemudian di pekan keempat hingga pekan ke-6, 7, 8 itu terkait dengan model trip distribution, kemudian trip generation, dan modal choice. Kemudian untuk praktikum keempat di pertemuan 10-11 terkait dengan kinerja angkutan umum, kemudian kinerja ruas jalan pada pertemuan ke-14 dan ke-15 terkait alat pengatur lalu lintas. Berikut adalah RPS kami yang telah masuk pada LMS atau Learning Management System Institut Teknologi Kalimantan yang telah kami sebarkan berdasarkan pertemuan per pekannya. Kami akan masuk pada metode pengajaran dengan demonstrasi pengajaran pada mata kuliah Perencanaan Transportasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini pertemuan keempat ya, pekan keempat. Kita masuk di mata kuliah Perencanaan Transportasi untuk terkait trip generation. Apa itu trip generation? Kaitannya bangkitan perjalanan. Nah, untuk sesi kali ini kaitannya dengan kewilayahan. Nah, nanti kita akan coba bahas terkait dengan model proyeksi dengan metode regresi ya, multiple regresi atau biasa kita sebut regresi berganda dengan Python software. Karena sesuai dengan RPS kita, kalau untuk perencanaan transport itu kan ada praktikum, sehingga nanti tugas praktikumnya itu harus berupa laporan yang berdasarkan hasil hitungan. Nah, salah satu untuk praktikum di Pertrans atau perencanaan transportasi itu adalah trip generation. Nah, untuk memahami, minggu lalu kita sudah bahas ya terkait dengan 4-step model. Nah, 4-step model ini kan model 4 tahap perencanaan transportasi. Mulai dari trip generation, trip distribution, modal split, sama trip assignment. Kalau yang pertama ini adalah trip generation, bangkitan perjalanan. Trip distribution itu adalah distribusi perjalanan. Kemudian modal split ini adalah pemilihan moda. Kemudian trip assignment adalah pembagian atau pembebanan jaringan jalan. Nah, fokus utama perencanaan transport di perkotaan untuk perencanaan wilayah dan kota, kita mulai dari bangkitan perjalanan. Nah, di sini dikatakan based on production and attraction factor, atau kalau biasa bahasa Indonesianya didasarkan pada produksi dan faktor atraktif. Nah, apa itu faktor produksi dan faktor atraktif? Itu didasarkan pada tata guna lahan, ya, atau biasa kita sebut penggunaan lahan. Karena beda penggunaan lahan, beda terkait dengan
perjalanannya. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian, nah ini sudah dibahas tadi bahwa ada yang bangkitan, ada yang sifatnya tarikan. Karena ini memang hukum tarik-menarik dari hukum kedua Newton. Nah, untuk bangkitan pergerakan, ini tahap pemodelan pertama dari 4-step model tadi, yang untuk memperkirakan masing-masing zona. Jadi contoh, kalau kita ke wilayahan, misalnya dari kecamatan A ke kecamatan B. Misalnya kalau misalnya skopnya provinsi, orang dari Samarinda ke Balikpapan, Balikpapan ke Penajam, Balikpapan ke Kukar, Samarinda, dan lain-lain. Tapi kalau ke kota, kita bicara kecamatan antar kecamatan, atau kelurahan antar kelurahan, atau mungkin kita sifatnya lebih ke kawasan, dari kawasan permukiman ke kawasan perdagangan, kawasan permukiman ke mana? Ke perkantoran, kesehatan, dan seterusnya, ya. Dan itu kita bisa lakukan yang namanya prediksi, ya, memperkirakan. Di sini ada kata memperkirakan, atau dalam kurung bahasa Inggris prediction, prediksi, ya. Kemudian nah ini konsepnya, ini bangkitannya. Ini langsung ke, misalnya dari rumah ke sekolah, dari rumah kemana. Nah, ada juga yang sifatnya distribusi, yang seperti tadi Irma atau Ferdi misalnya. Dari kantor, tidak langsung pulang, ataupun dari rumah, itu tidak langsung ke kantor. Ngopi dulu sedikit pagi hari di Starbucks. Karena makin kaya orang, pendapatannya makin tinggi, gaya hidupnya juga berbeda. Kan begitu kan? Ini saya akan coba skip dan akan langsung masuk nanti di gambarnya. Jadi kita kalau mau prediksi trip generation, kita harus punya datanya dulu. Ini data MAT dari mana? Kalau perwilayahan, kita harus punya data MAT kabupaten, seluruh kabupaten. Kalau dia bentuknya provinsi, maka datanya kabupaten antar kabupaten. Tapi kalau dia kabupaten, kita harus punya data per kecamatan. Bagaimana Pak kalau yang di dalam kota? Kayak kota Balikpapan. Maka kita harus punya data setiap daerah, kelurahan. Misalnya, kalau survei MAT, minggu lalu kita sudah bahas. Kalau untuk MAT kabupaten, kita paling ambil data Dishub misalnya. Ya, data Dishub. Dishub itu apa? Dinas Perhubungan. Kita ngambil data sekunder. Karena kalau kalian survei satu kabupaten, satu provinsi, itu kan tidak mungkin. Tapi kalau kita lingkupnya kota, kita biasanya akan kirim kuesioner. Makanya di PR Trans nanti tugas besarnya, salah satu praktikumnya, itu kalian harus minimal 100 atau mungkin 10% dari kelurahan atau mungkin lokasi yang kita studi. Itu akan kita sebar kuesionernya. Dan nanti itu kuesionernya akan bertanya, Bapak setiap hari berangkat kemana, singgah di mana, yang kayak tadi. Baru tujuannya kemana, ditulis langsung kantor apa, dia bekerja apa, pendapatannya berapa, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian siapkan variabel berserta data yang berpengaruh. Kalau secara kewilayahan itu banyak hal yang berpengaruh karena berbeda cara pengaruh perkotaan sama kewilayahan. Kalau orang di kota pengaruhnya berbeda. Kalau kewilayahan untuk transportasi asal tujuan biasanya dipengaruhi apa? Kalau misalnya provinsi terkait dengan ekonomi wilayah, terkait apa? Terkait misalnya dari pusat kota ke daerah, misalnya apa? Kaitannya produksi pertanian, produksi perkebunan. Yang paling rame kan produksi batu bara dan lain-lain. Tapi kalau di kota itu dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tadi demografi masing-masing orang. Kemudian
Dianalisis korelasi, determinasi, dan regresi. Nanti korelasi ini kaitannya dengan hubungan, determinasi ini berapa persen yang keterkaitan, dan regresi berganda. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini data matriks asal tujuan. Mungkin kalian biasa-biasa lihat ini di dokumen Tatralog atau Master Plan Transportasi Kabupaten, Kota, dan lain-lain. Nah, kalau ini contohnya, ini asal, ini zona asal, ini zona tujuan. Jadi ini zona 1 ke zona 1 atau ini zona 1 ke zona 2. Berapa sih jumlah pergerakannya? Contoh misalnya dari kecamatan atau kelurahan Karangjoang ke kelurahan Damai. Berapa jumlah orang yang bergerak? Itu biasanya kita dapat dari data survei, dari data sekunder. Nah, cara buatnya seperti ini. Ini zona berapa dari zona 1 ke zona seterusnya, dan tujuannya dari zona 1 ke zona seterusnya. Itu dibuatkan. Baru ini adalah total tujuannya masing-masing kolom, dan ini adalah total asal. Ya, dan ini adalah total perjalanan atau total tripnya. Seperti itu. Ini adalah gambar. Ini dasar angkanya itu dari matriks tadi. Ya, ini adalah panah asalnya, ini adalah panah ini panah asal, berarti zona 1 ke zona 2, kalau 300 kembali, berarti ini yang jadi zona asal, ini menjadi zona tujuan. Dari zona 1 ada 700 pergerakan, dari zona 2 ke zona 1 ada 300 pergerakan, seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh gambar matriks asal tujuan, interpretasi dari tabel matriks asal tujuan. Ini akan selalu kalian dapatkan di laporan tata ruang. Di laporan RDTR, RT/RW, itu akan menjelaskan matriks asal tujuan pergerakan di perkotaan, kewilayahan, regional Indonesia. Nah, kalau kalian mau lihat ya contoh, kalian buka aja, nanti download. Terakhir itu Indonesia melaksanakan, kalau nggak salah, survei asal tujuan pergerakan. Nanti kalian tulis di Google, survei asal tujuan Indonesia, ATT namanya, survei asal tujuan pergerakan. Nah, nanti keluar tuh dari, misalnya dari contoh di Kalimantan Timur, berapa pergerakan baik itu manusia maupun barang. Nanti kalian akan survei. Kalau kewilayahan, kalau kita bicara regional, itu lebih banyak barang. Contoh apa? Barang hasil produksi pertanian, hasil produksi perkebunan, hasil produksi hortikultura, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau penumpang itu lebih banyak main di kota, ya, di perkotaan, gitu. Kalau kita bikin RT/RW, paling banyak itu kita bicara terkait dengan arus barang. Karena kan kalau kita bicara RT/RW kabupaten, RT/RW provinsi, itu adalah mainnya adalah terkait dengan ekonomi wilayah. Tapi kalau kota, kita bicara terkait dengan interaksi guna lahan. Ya. Tapi kalau kewilayahan RT/RW provinsi, itu udah bicara di sini kawasan pertanian, di sini kawasan industri, kemudian di sini perkebunan. Nah, bagaimana perkebunan ini dengan kawasan pertanian ini bisa didistribusikan ke industri untuk mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun bahan jadi, kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah keterangan peta. Jadi kalau kalian bikin peta matriks asal tujuan, modelnya kayak gini. Semakin tipis, maka semakin kecil data pergerakannya, baik itu pergerakan barang maupun pergerakan manusia. Kan biasa aja toh, ya, bikin di garis aja kan begini. Ya, kalau teman-teman yang biasa ArcGIS, QGIS ataupun yang lain, itu tinggal bikin garis. Anggap pertanyaannya nanti
bagaimana cara bikinnya Pak? Dari mana titik ini? Titik awal dan titik akhirnya. Kalau misalnya wilayah, ambil aja ibu kota, titik ibu kotanya. Tapi kalau misalnya di dalam kota, biasanya kita ambil kantor kelurahan, atau mungkin ini kawasan permukiman ya. Ini permukiman ya, maka nodes tengahnya poligon itu ya di tengah poligon baru ditarik, ya, seperti itu. Nah ini makin tebal maka makin tinggi kuantiti data dari pergerakan barang maupun. Nah untuk tugas praktikum kita, tugas praktikum pertama sesuai RPS ya. Nih tugas praktikum kita sesuai dengan RPS ini ya. Praktikum pertama itu presentasenya 15%. Jadi kalau kalian setiap kelompok kan kalian belum bagi ya. Nah ini kan kalau satu kelas kita anggaplah satu kelompok itu sekitar 7 orang ya, bisa dapat berapa. Nah minta tolong seluruh kelompok ngambil satu kabupaten untuk kewilayahan. Ini untuk sesi kewilayahan. Nanti kalian ambil satu kelompok, satu kabupaten, tolong dianalisis seperti tadi sampai validasi gitu. Dengan komposisi itu 15%. Nah, nanti untuk untuk penyusunan laporannya ada di sini. Mulai dari tujuan, substansi evaluasi, ya, pelaksanaan evaluasi. Nah, ini praktikum. Bagian atas. Ini trip generation, menyusun model bangkitan transportasi berdasarkan data yang kalian ngambil dari mana? Dari kabupaten dalam angka, seperti itu. Ya, seperti itu untuk perkuliahan kita minggu 4. Ada mau ditanyakan kah? Izin bertanya Pak. Iya. Tadi Bapak sudah ada menyinggung soal tata guna lahan yang berpengaruh pada pergerakan kan Pak? Iya. Di sini saya mau bertanya soal tata guna lahan seperti apa sih yang paling berpengaruh terhadap trip generation itu Pak? Ya, yang paling berpengaruh ya. Nah, kalau yang paling berpengaruh ya biasanya kalau kita di perkotaan, kalau kita bicara kewilayahan, yang paling berpengaruh itu tata guna lahan yang menimbulkan ekonomi paling tinggi. Kalau misalnya di Provinsi Kalimantan Timur, apa yang paling tata guna lahannya yang paling ekonomi sangat tinggi? Kawasan tambang, apalagi? Minyak, kawasan minyak, apalagi? Batu bara, kawasan apalagi? Tambang galian C. Tambang galian C itu seperti pasir, koral, ya toh? Dan sebagainya. Tapi kalau di dalam perkotaan ya yang paling berpengaruh terhadap perkotaan, contohnya kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan industri. Nah, kalau di kota, khususnya kota Balikpapan, itu pasti industri Karyangau, kawasan industri di sekitaran Manggar, Sepinggan, kemudian kawasan perdagangan BSB, kawasan perkantoran sepanjang Ruhui Rahayu dan Kelandasan dan seterusnya, seperti itu. Mungkin begitu saja untuk kuliah kita hari ini, minggu depan nanti kita coba bahas. Saya akan bahas sedikit trip generation tapi khusus untuk perkotaan, seperti itu. Nanti kita masuk di distribusi trip distribution atau distribusi perjalanan, seperti itu. Tolong dikerjakan tugasnya dan dikumpul pada sesuai dengan RPS itu dikumpul pada pekan ke-8 ya, pekan ke-8 seperti itu. Baik, begitu saja kuliah kita hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.